3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bidara dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 11 atas nama Mutia Rizky Hidayati, Rahma Nadia Ayasha, dan juga saya sendiri Ratu Naya Zatika Mangkuprawira dengan kelas Aljabar Linear 16 akan mempresentasikan tentang materi ruang vektor umum. Next. Dan berikut adalah anggotanya. Silakan untuk Mutia dan Nadia untuk memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Rizky Hidayati dengan NPM 2006-579-226. Perkenalkan, saya Rahma Nadia Ayasha dengan NPM 2006-579283. Perkenalkan lagi, nama saya Ratu Naya Zatika Mangkuprawira dengan NPM 2006-483473. Next. Oke, jadi untuk subbab yang akan dibahas dalam presentasi kali ini adalah real vector spaces, lalu ada subspaces, dan juga linear independence. Next. Dan untuk subbab pertama adalah ruang vektorial. Jadi ruang vektorial adalah penunjuk pada ruang, apakah vektor-vektor yang diberikan. Dalam artian, apabila disebutkan ruang vektor 2, maka seluruh vektor yang berada dalam ruang vektor tersebut berdimensi 2, atau komponen vektornya berjumlah 2. Next. Misalkan F adalah field yang elemen-elemennya dinyatakan sebagai skalar. Ruang vektor atas F adalah himpunan tak kosong V, yang elemen-elemennya merupakan vektor bersama dengan dua operasi. Operasi pertama disebut penjumlahan dan dinotasikan dengan tanda yang dimaksudkan dengan setiap pasangan U, V di V adalah vektor U plus V di V. Dan untuk operasi kedua disebut dengan perkalian dengan skalar dan dinotasikan dengan penjajaran. Yang dimaksud dengan setiap pasangan R, U, bilangan F kali V adalah vektor RU di V. Dan untuk ruang vektorial harus memenuhi beberapa sifat. Dan untuk sifat pertama adalah sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Untuk setiap vektor U, V, W, elemen V, U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V tambah W. Dan untuk yang kedua adalah komutatif terhadap penjumlahan. Untuk setiap vektor U, V, W, elemen V. Yang bisa dilihat yaitu U plus V sama dengan V plus U. Dan untuk yang ketiga adalah eksistensi elemen 0. Terdapat vektor 0 elemen V yang bersifat 0 plus U sama dengan U plus 0 sama dengan U untuk setiap vektor U elemen V. Next. Lalu sifat keempat adalah eksistensi inverse perjumlahan. Untuk setiap vektor U elemen V terdapat vektor di V. Dinotasikan dengan min U yang bersifat U plus dalam kurung min U sama dengan dalam kurung min U plus U sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah sifat perkalian dengan skalar. Untuk setiap skalar A, B elemen F dan setiap vektor U, V elemen V. Dapat dilihat sifatnya yaitu A dalam kurung U plus V sama dengan AU plus AV. Lalu ada A dalam kurung A plus B U sama dengan AU plus BU. Lalu yang terakhir ada dalam kurung AB U sama dengan A dalam kurung BU. Lalu ada satu U sama dengan U dengan satu elemen F. 4 sifat pertama pada definisi ruang vektor dapat diringkas dengan mengatakan bahwa V adalah grup abelian terhadap operasi penjumlahan. Ruang vektor atas field F disebut dengan ruang F. Ruang vektor atas field real disebut dengan ruang vektorial. Dan ruang vektor atas field kompleks disebut dengan ruang vektor kompleks. Next. Misalkan contohnya adalah ada subset yang tidak kosong dari ruang vektor V. Kombinasi linear dari vektor-vektor di S dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Dengan V1 sampai Vn elemen S dan A1 sampai An elemen F. Skalar dari AI disebut sebagai koefisien dari kombinasi linear. Suatu kombinasi linear dikatakan trivial jika setiap koefisien A adalah 0. Selain itu dikatakan sebagai non-trivial. Next. Contoh soalnya adalah, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, let V sama dengan R kuadrat dan define addition and scalar multiplication operation as follows.
if U sama dengan U1, V1, dan if V sama dengan V1, V2, then define U plus V sama dengan dalam kurung U1 plus V1, U2 plus V2. And if K is any real number, then define KU sama dengan dalam kurung KU1, 0. Next. Dan ini adalah jawabannya. Misalkan U sama dengan 2,4, itu adalah U1 dan U2. Dan V sama dengan min 3,5. Dan K yaitu skalar sama dengan 7. Maka U plus V sama dengan 2 plus min 3,4 plus 5. Karena U1 plus U2, V1 plus U1 plus V1, U2 plus V2. Maaf. Sama dengan min 1,9. Ya. Then addition, lalu ada skalarnya, yaitu KU sama dengan 7U, karena K-nya bernilai 7, sama dengan 7,2,0, yaitu 14,0. Lalu, the addition operation is the standard addition operation on R quadrat, but the scalar multiplication operation is not the standard scalar multiplication. In the exercise, we will ask you to show that the first 9 factor space axioms are satisfied. However, the values of U for which axiom 10 fails to hold. For example, if U sama dengan U1, U2 in such that U2 tidak sama dengan 0, then U1 sama dengan U dalam kurung, 1 dalam kurung U1, U2 sama dengan 1 kali U1, 0, sama dengan dalam kurung U1, 0, tidak sama dengan U. Thus, V is not a vector space with the stated operations. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Saya akan menjelaskan subtopik berikutnya, yaitu subruang. Jadi subruang itu adalah himpunan vektor yang berada di dalam ruang vektor tertentu. Misal di sini saya memiliki vektor P yang memiliki dimensi 3, kemudian vektor P ini merupakan subruang dari vektor ruang 3. Nah, dalam operasi penjumlahan dan pengurangan suatu dua vektor, yang terlibat operasi matematisnya harus berada pada ruang vektor yang sama. Nah, misal pada sistem linear, jika AX bernilai 0 dan sistem linear bersifat homogen dari N persamaan dalam N peubah, maka himpunan vektor penyelesaian N adalah suatu subruang dari R. Next. Nah, di subtopik ini ada beberapa teorema. Di sini ada teorema 5.2.1 yang menjelaskan bahwa jika W adalah set dari satu atau lebih vektor dari vektor ruang V, maka W adalah superruang dari V. Jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut, yaitu jika U dan V adalah vektor di W, maka U plus W ada di dalam W. Nah, di sini adalah pembuktiannya, bahwa jika W adalah superruang dari V, maka seluruh aksiomnya akan terpenuhi. Nah, di sini di bawahnya lagi ada contohnya. Next. Selanjutnya ada teorema 5.2.2 yang menjelaskan bahwa jika AX bernilai 0 dan bersifat homogen dari persamaan M dan N-nya tidak diketahui, maka penyelesaian dari vektor itu adalah subruang dari R pangkat N. Di sini adalah pembuktiannya. Misal AX bernilai 0 dan AX aksen juga bernilai 0. Maka penjabarannya adalah X plus X aksen sama dengan AX plus AX aksen sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian menghasilkan A dikali KX adalah skalar. Kemudian sama dengan K dikali AX sama dengan K dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini membuktikan bahwa X plus X aksen dan KX itu adalah suatu penyelesaian dari vektor. Di sini ada contoh soalnya.
Misal di sini saya memiliki suatu matriks 1, min 2, 3, 2, min 4, 6, dan 3, min 6, 9 yang dikalikan dengan X, Y, Z dan menghasilkan 0, 0, 0. Nah, kemudian kita lakukan operasi baris elementer dan eliminasi Gauss-Jordan sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2Y min 3Z atau X min 2Y plus 3Z sama dengan 0. Kemudian ini akan diperoleh N bernilai 1, min 2, dan 3 dengan R3. Next. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Misal di sini saya juga mempunyai matriks 1, min 2, 3, min 3, 7, minus 8, dan min 2, 4, min 6 yang dikalikan dengan X, Y, Z dan menghasilkan 0, 0, 0. Sama seperti soal sebelumnya, kita lakukan operasi baris elementer dan eliminasi Gauss-Jordan yang kemudian akan menghasilkan X sama dengan min 5T, Y sama dengan min T, dan Z sama dengan T, yang kemudian jika dijadikan vektor akan menghasilkan N minus 5, minus 1, dan 1 di R3. Terakhir, misal matriks yang saya miliki adalah keseluruhannya berelemenkan 0 dikalikan dengan X, Y, Z dan menghasilkan 0, 0, 0, maka di sini X, Y, Z-nya dimisalkan dengan R, S, dan T. Nah, R, S, dan T ini dia akan memiliki nilai sembarang dengan R3. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, yaitu Mutia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai linear independence, di mana memiliki fungsi untuk memastikan vektor-vektor di dalam suatu himpunan tidak memiliki keterkaitan berupa kelipatan ataupun vektor kosong. Kemudian jenis dari kebebasan linear meliputi himpunan vektor yang bebas secara linear dan himpunan yang tak bebas secara linear. Kemudian di sini dijelaskan kembali bahwa jika S berisikan V1, V2 hingga Vr adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong, maka persamaan vektor dapat dibuat menjadi sebagai berikut untuk membuktikan kebebasan linear, yaitu K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah Kr dikali Vr sama dengan 0, mempunyai paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan Kr sama dengan 0. Kemudian, jika ini adalah satu-satunya penyelesaian, maka S disebut suatu himpunan yang bebas secara linear. Jika ada penyelesaian-penyelesaian lainnya, penyelesaian dapat berupa parametrik, maka S disebut himpunan yang tak bebas secara linear. Tak bebas secara linear jika dan hanya jika paling tidak salah satu vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam S. Bebas secara linear jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam S yang dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya dalam S. Kemudian ini ada contoh dari linear independent set, di mana bila kita memiliki V1, 2, min 1, 0, 3, V2 sama dengan 1, 2, 5, min 1, V3, 7, min 1, 5, dan 8, dan kita memiliki vektor S itu bagian dari V1, V2, dan V3, yang mana dia adalah linear dependent set, dengan 3V1 ditambah V2 min V3 sama dengan 0. Nah, kita coba bahwa I itu sama dengan 1, 0, 0, J sama dengan 0, 1, 0, dan K 0, 0, 1 di ruang berdimensi 3. Sehingga komponennya menjadi KI1 ditambah K2J ditambah K3K sama dengan 0. Kemudian itu akan menjadi K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Ini menghasilkan bahwa K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Sehingga set dari S yaitu IJK adalah linear dependent. Dan itu sesuai dengan argumen yang kita pakai untuk menunjukkan vektor E1 sama dengan 1,0,0,0, E2 sama dengan 0, 1, 0, 0, dan En itu 0, 0, 0, hingga tak hingga, dan 1. Dari linear dependent set in Rn. Kemudian ada contoh selanjutnya, kita punya V1 sama dengan 1, min 2, 3, V2, 5, 6, min 1, dan V3, 3, 2, 1. Dia membentuk linear dependent set or linear independent set. Nah, kita ini membuktikan dia ini dependent atau independent. Kita menggunakan in term of component the vector equation-nya itu K1, V1, ditambah K2, V2, ditambah K3, V3 sama dengan 0, sehingga menghasilkan persamaan seperti yang ada di sini, yaitu K1, 1, min 2, 3, hingga seterusnya menghasilkan 0, atau equivalent
dengan K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3 min 2K1 tambah 6K2 ditambah 2K3, 3K1 min K2 ditambah K3 sama dengan 0 sesuai dengan persamaan yang ada di atasnya. Sehingga menghasilkan komponen seperti ini. Sehingga V1, V2, dan V3 menghasilkan linear dependent set jika sistem hanya memiliki non-trivial solution. Dan sistem akan memiliki linear independent set apabila dia memiliki trivial solution. Dari hasil persamaan ini, kita menggunakan Gaussian elimination mendapatkan K1 sama dengan min setengah T, K2 sama dengan min setengah T, dan K3 sama dengan T. So, kita bisa lihat dari sistem dia memiliki non-trivial solution, sehingga sistem atau soal dari contoh ini memiliki atau tergolong dari linear dependent set. Kita masuk ke teorema 531, di mana himpunan S dengan 2 atau lebih vektor adalah bergantung secara linear jika dan hanya jika setidaknya satu dari vektor di S dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari yang lain vektor di S. Kemudian bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor di S yang dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor lain di S. Ini ada salah satu pembuktiannya. Bisa dilihat ada soalnya di atas, yaitu S sama dengan V1, V2 hingga VR, dan kita mengasumsikan bahwa S itu linear dependent set, sehingga ada skalar K1, K2 hingga KR itu tidak semuanya 0. Kemudian kita membuat persamaannya seperti ini, dan kita akan bisa menuliskan persamaannya dalam bentuk seperti ini. Kemudian mengekspresikan bahwa V1 adalah linear combination dari vektor lainnya yang ada di S. Similarly, if Kj tidak sama dengan 0 dan J sama dengan 2, 3, R. Sehingga didapatkan hasil seperti V1 sama dengan C2, V2 ditambah C3, V3 hingga CR, VR. Dan itu disama dengankan dengan 0. Dan kita mengikuti persamaan S linear dependent set since the equation sama dengan K1, V1 ditambah K2, V2 hingga KR, VR sama dengan 0. Sehingga kita dapat menghasilkan hasil berupa K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min C2, dan KR sama dengan min CR. Sehingga ini membuktikan bahwa V1 expressible as a linear combination of the other vectors in S is similar. Kemudian ini ada contoh lainnya, ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini membuktikan bahwa V1, 3V1 ditambah V2 min V3 itu sama dengan 0, yang telah kita buktikan soalnya di pembahasan soal yang sebelumnya. Kemudian masuk ke teorema 5.3.2, yaitu sekumpulan vektor berhingga yang berisi vektor 0 bergantung secara linear. Himpunan dengan tepat dua vektor adalah bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor yang merupakan kelipatan. Selanjutnya, ini ada pembuktian dari teorema 5.3.2 dari vektor V1, V2 hingga VR yang menjadi bagian dari set S yang linear dependent since the equation 0V1 ditambah 0V2 ditambah 0VR ditambah 1 kali 0 sama dengan 0. 0 mengekspresikan bahwa linear combination dari vektor di S dengan koefisiennya adalah semua 0. Kemudian di sini ada beberapa grafik vektor yang berada di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 yang menunjukkan perbedaan antara linear dependent set dan linear independent yang bisa dilihat dari gambar yang ada di layar. Kemudian teorema 5.3.3 apabila S sama dengan V1, V2 hingga VR menjadi satu set vektor dalam R pangkat N, jika R lebih besar daripada N, maka S bergantung secara linear atau linearly dependent. Ini ada pembuktiannya, di mana kita memiliki persamaan seperti ini, kemudian kita melakukan penggabungannya antara persamaan ini dengan persamaan ini, sehingga menghasilkan bahwa sistem ini adalah homogen dengan an equation in the R unknowns. Since R-nya adalah 4 dan N-nya adalah 3, it follows from teorema 1.2.1 kan bahwa sistemnya adalah non-trivial solution, sehingga S sama dengan V1, V2 hingga VR adalah linearly dependent set. Kemudian ada teorema 5.3.4, jika fungsi F1, F2 hingga Fn memiliki N-1 turunan kontinu pada interval min tahingga hingga tahingga, dan jika Wronskian ini fungsi tidak identik 0, min tahingga hingga tahingga, maka fungsi ini membentuk himpunan vektor bebas linear dalam C pangkat N1 min tahingga hingga tahingga. Ini adalah salah satu contohnya, apabila kita memiliki fungsi
F1 sama dengan X, dan F2 sama dengan sin X, yang membentuk linearly independent set dari vektor C pangkat 1 min tahingga hingga tahingga. Kita bisa membentuk Wronskiannya menjadi X1 sin X dan cos X, dan menghasilkan X cos X min sin X. Fungsi ini tidak memiliki nilai zero di interval min tahingga sampai dengan tahingga, as can be seen by evaluating it at X sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, so F1 dan F2 adalah linearly independent set. Kemudian ini adalah contoh yang kedua, yaitu apabila kita memiliki F1 sama dengan 1, F2 sama dengan E pangkat X, dan F3 sama dengan E pangkat 2X, yang membentuk linearly independent set of vectors in C pangkat 2 min tahingga hingga tahingga. Kita membuat Wronskiannya menjadi bentuk seperti ini dan menghasilkan hasil berupa 2E pangkat 3X. Fungsi ini tidak memiliki nilai 0 di setiap nilai X-nya di interval min tahingga hingga tahingga, sehingga F1, F2, dan F3 adalah linearly independent set. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.